Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, Kak Binsar ingin melanjutkan video pembelajaran kita, masih tentang pecahan. Kali ini kita masuk ke subbab yang paling terakhir dari materi pecahan, yaitu pembulatan dan penaksiran pecahan. Ikuti terus video pembelajaran kakak. Nanti video pembelajaran ini terbagi dua, pembulatan pecahan, kemudian penaksiran pecahan. Baik, akan lanjutkan. Kita awali pembelajaran ini dengan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Jadi pada video kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat melakukan pembulatan bentuk pecahan. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan penaksiran bentuk pecahan. Nah, untuk dapat menaksirkan bentuk pecahan, kita harus bisa terlebih dahulu melakukan pembulatan. Jadi, kalau mahir pembulatan, baru bisa masuk ke penaksiran pecahan. Ya, oleh sebab itu ini satu materi yang berurutan. Ya. Jadi, perhatikan baik-baik tentang pembulatan pecahan, baru kemudian masuk ke penaksiran pecahan. Baik, kakak mulai dari pembulatan pecahan. Nah, yang pertama pembulatan pecahan biasa dan campuran. Di sini kakak ambil pembulatan pecahan biasa dulu. Ada satu contoh soal seperti ini. Bulatkan pecahan 2/5 ke satuan terdekat. Nah, caranya gimana? Caranya gambar menggunakan garis bilangan seperti ini. Jadi di antara 0 dan 1. Ya, di antara 0 dan 1. Jadi hanya ada hasil pembulatannya hanya ada dua kemungkinan, kalau enggak 0, 1. Ya. 2/5. Ya, 2/5. Kita gambar garis bilangan, kemudian kita urutkan karena 2/5 berarti yang paling dekat dengan 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Misalnya 2/6, berarti kita tulis ini nanti 1/6, 2/6, 3/6, 5/6, ya, sampai 6/6 atau 1. Ya. Di sini 5/5 itu juga 1, ya, sama aja. Karena 5/5 1. Nah, kembali ke pertanyaannya, pembulatan pecahan 2/5 ke satuan terdekat adalah, nah, caranya dengan kalau sudah dibuatin garis bilangan seperti ini, kita lihat 2/5 ini lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Benar, lebih dekat ke 0. Ya, dia cuma selisih satu angka 1/5 aja untuk menuju 0. Tapi kalau 2/5 ke 1 dia melewati 3/5 dan 4/5. Karena dia lebih dekat dari 0, maka dibulatkan sebagai 0. Karena 2/5 lebih dekat ke angka 0, maka pecahan 2/5 dibulatkan menjadi 0. Begitu juga misalnya pertanyaannya, ya, misalnya pertanyaannya 1/5. Ya, bagaimana pembulatan 1/5? Kita lihat 1/5. Karena 1/5 lebih dekat ke angka 0, maka pecahan 1/5 dibulatkan menjadi 0. Bagaimana misalnya dengan 3/5 yang ini? Ya, karena 3/5 lebih dekat ke angka 1, maka pecahan dibulatkan menjadi 1. Bagaimana misalnya 4/5 seperti ini? Karena 4/5 lebih dekat ke angka 1, maka pecahan 4/5 dibulatkan menjadi 1. Jadi tergantung jaraknya, ya, mana lebih dekat. Oke. Selanjutnya, anak-anakku semua, kita masuk ke pembulatan pecahan desimal. Nah, untuk pembulatan pecahan desimal, ya, biasanya pecahan desimal itu dibulatkan ke satuan terdekat dan ke persepuluhan terdekat. Oleh sebab itu kita harus mengenal dulu, ya, apa itu satuan, apa itu persepuluhan, dan mungkin apa itu juga perseratusan. Baru kita pelajari tentang aturan. Ya, kita perkenalan dulu. Misalnya di sini contoh, bulatkan pecahan desimal 2,48 ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Ya. Jadi misi kita akan membulatkan 2,48 ke satuan terdekat dan ke persepuluhan terdekat. Nah, 2,48 ini yang mana yang dimaksud dengan satuan? Ya, yang dimaksud dengan satuan itu 2,
berarti ini satuan. 4-nya ini adalah persepuluhan, dan 8 ini adalah perseratusan. Maka ulangi, 2 itu satuannya, 4 itu persepuluhannya, 8 itu perseratusannya. Mudahnya mengingat satu angka di belakang koma, sebelum tanda koma itu satuan, satu angka di belakang koma itu persepuluhan, 2 angka di belakang koma itu perseratusan. Nah, kita lihat aturan pembulatannya. Kalau untuk pembulatan kesatuan terdekat, kita perhatikan persepuluhannya. Ya. Jadi, kita mau bulatkan ke satuan yang terdekat. Satuan yang terdekat ini berarti kalau nggak 2, 3 jawabannya. Nah, maka kita lihat lebih dekat dari 2 atau lebih dekat dari 3. Aturannya gini, perhatikan persepuluhannya. Jika persepuluhan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Kita lihat persepuluhannya 4, kurang dari 5 enggak? Oh iya benar, kurang dari 5. Berarti kita bulatkan ke bawah. Ke bawah itu maksudnya ya 2 aja. Kita jadikan 2 aja. Kalau misalnya di sini 7, berarti lebih dari 5. Berarti ini kita bulatkan menjadi 3. Ya. Jika lebih dari 5, bulatkan ke atas. Ya. Itu kalau untuk pembulatan ke satuan terdekat. Nah, sekarang bagaimana kalau pembulatan ke persepuluhan terdekat? Ya. Nah, persepuluhan terdekat. Kalau persepuluhan terdekat berarti yang ini 4. Ini 4, kita mau bulatkan menjadi 4 atau kita mau bulatkan menjadi 5. Ya. Aturannya begini, perhatikan perseratusannya. Berarti 8 yang diperhatikan. Kalau 8 atau perseratusannya itu kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Berarti 4-nya kita bulatkan ke bawah. Tapi kalau ratusannya, perseratusannya, yaitu 8 ini, lebih dari ya atau sama dengan 5, ya di sini lebih dari atau sama dengan 5 ya, termasuk 5, maka bulatkan ke atas. Ya, kalau kurang dari 5 bulatkan ke bawah, kalau lebih dari 5 bulatkan ke atas. Ya. Nah, coba kita lihat lebih dekat. Coba kita lihat ini, kita jawab dulu. 2,48 kita ubah ke satuan terdekat. Ya. Karena angka persepuluhannya adalah 4, ya, kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 2. Ya. Berarti 2,48 pembulatannya adalah 2. Itu untuk satuan terdekat. Kalau puluhan terdekat, karena angka perseratusannya adalah 8, 8 itu lebih dari 5, ya, maka dibulatkan ke atas. 4 ini kita bulatkan ke atas menjadi 5, ya, jadinya 2,5. 2-nya tetap, ya, yang berubah itu cuma persepuluhannya. Makanya disebut puluhan terdekat. Ya. Kalau satuan terdekat yang berubah satuannya, ya, mau jadi 2 atau jadi 3 gitu. Ya, semoga adik-adik bisa memahami ya. Selanjutnya untuk pembulatan persen, langsung aja ke contoh soal. Bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan terdekat. Di sini ada 2 contoh soal, 19% dan 23%. Kita mau bulatkan. Nah, sebelumnya kakak mau bahas dulu tentang aturan pembulatan persen. Untuk aturan pembulatan persen, perhatikan angka satuannya. Coba kita lihat di sini. Di sini ada 19, berarti yang dimaksud angka satuan itu 9. Karena satu ini adalah puluhan. 23, 3 ini satuan, 2-nya puluhan. Jadi yang kita perhatikan apanya? Satuannya, betul. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, lebih dari 5 atau 5, atau ya, bulatkan ke atas. Tapi jika angkanya kurang dari 5, 4, 3, 2, 1, itu kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Ya. Nah, di sini 19. 19 ini dibulatkan menjadi 20, dibulatkan ke atas. Kenapa? Karena angka satuan 9 lebih dari 5, sehingga dibulatkan ke atas, makanya jadi 20. Coba lihat yang bawah yang 23%. Dibulatkan menjadi 20. Kenapa? Karena angka satuan 3 ini satuannya kurang dari 5. Nah, tadi aturannya kalau kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Oke, kakak lanjutin. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu penaksiran
pecahan. Untuk penaksiran pecahan, ya, yang pertama penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Ya. Contohnya di sini, taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Misalnya 2 1/10 tambah 5 8/9. Kita lihat penyelesaiannya. 2 1/10 kita bulatkan dulu. Ya, kita bulatkan dulu. 2 1/10. 1/10 itu seperti tadi yang pecahan biasa. 1/10 itu lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1 kalau dibuatin garis bilangannya. Lebih dekat ke 0 berarti diabaikan saja. Berarti sisa 2. Jadi 2 1/10 lebih dekat dengan 2. Oke. Kemudian 5 8/9. Nah, 5 8/9 itu lebih dekat kemana? Ya, ke 0 atau ke 1. Ya. Atau lebih dekat ke 5 atau lebih dekat ke 6. Nah, tentunya kalau dibuat garis bilangan ini paling sebelah kanan ya, 8/9. Berarti lebih dekat dengan 6 kalau dibuat garis bilangannya. Jadi buat seperti pembulatan tadi ya. Makanya kakak bilang di awal harus menguasai dulu pembulatan pecahan ya, baru bisa kita mengerjakan penaksiran pecahan. Kemudian jadi tadi 2 1/10 dibulatkan menjadi 2 dan 5 8/9 dibulatkan menjadi 6. Kemudian langsung kita jumlahkan 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, ini sama dengannya adik-adik semua itu sepertinya berbentuk gelombang. Ya, karena itu diartikan taksiran, tidak sama persis ya. Tidak sama persis. Makanya disebut taksiran. Selanjutnya contoh 2 di sini misalnya 4 4/5 kurang 2 2/15. Nah, bagaimana penyelesaiannya? 4 4/5 kita buat garis bilangan. 4/5 ini lebih dekat ke 5. Ya, makanya dibulatkan menjadi 5. Kemudian kalau 2 2/15, ini 2/15 lebih dekat ke 2. Ya, atau lebih dekat ke 0 ya kalau di pecahan biasa. Makanya kita bulatin menjadi 2. Ya. Kalau sudah dibulatkan kedua-duanya, maka kita tinggal menghitungnya. 5 kurang 2 sama dengan 3. Ya. Nah, di sini ada tips juga, anak-anakku semua. Tipsnya yaitu ketika melakukan pembulatan pecahan, perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Misalnya di sini ya, 1/10. 1 itu pembilang, 10 itu penyebut. Ya. Perhatikan apanya? Pembilang 1 dan setengah penyebutnya. Setengah dari 10, 5. Ya. Jika pembilangnya lebih dari setengah penyebutnya, pecahan tersebut dibulatkan saja ke atas. Jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, pecahan tersebut ya, dibulatkan saja ke bawah. Nah, 2 1/10 ini kenapa dibulatkan ke bawah? Karena kita lihat pembilangnya itu kurang dari setengah penyebut. Penyebutnya kan 10. Ya, setengahnya 5. Kalau 1 kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Ya. Kalau kalau yang sebelahnya 8/9, kita lihat setengah dari 9 ini 4,5. Ya, 4,5. Maka 8 atau pembilangnya itu masih lebih besar. Karena pembilangnya masih lebih besar daripada setengah penyebutnya, maka ini bisa dibulatkan ke atas, jadinya 6. Bisa dipahami ya. Misalnya ini lagi, nomor 2. 4/5. 5 itu setengah dari 5 kan 2,5. Berarti 4 masih lebih besar dari 2,5. Nah, karena 4 masih lebih besar dari 2,5, berarti ini dibulatkan ke atas. Pembilangnya lebih besar dari setengah penyebut. Berarti dibulatkan ke atas 4 menjadi 5. Sedangkan 2/15, 15 kalau dibagi 2, 7,5. 7,5. Nah, kita lihat pembilangnya apakah lebih besar dari 7,5 atau lebih kecil dari 7,5? Karena lebih kecil dari 7,5,
Ya, 2-nya ini lebih kecil dari 7,5, itu artinya ini dibulatkan ke bawah. Ya sudah, 2 aja. Sehingga 5 kurang 2 itu menjadi 3. Oke. Sampai di sini penarikan hasil operasi hitung pecahan biasa dan pecahan campuran. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bagaimana kalau menaksirkan hasil operasi hitung pecahan desimal. Ya. Bagaimana yang kakak bilang tadi, ini cuma penaksiran. Ya. Penaksiran artinya memperkirakan. Jadi tidak, karena dia perkiraan berarti tidak persis sama dengan, ya, makanya tandanya itu bergelombang. Ada contoh, taksirlah operasi hitung pecahan desimal berikut. Nah, di sini ada operasi hitung penjumlahan. 3,8 tambah 1,2. Kita taksir dulu. 3,8. Ya, 3,8 kita bulatkan menjadi 4. Kenapa 4? Karena 8 itu lebih besar dari 5. Maka kita bulatkan menjadi satuan terdekat, jadinya 4. Kemudian 1,2 kita bulatkan menjadi 1. Kita bulatkan ke bawah menjadi 1. Kenapa menjadi 1? Ya, karena 2 itu kurang dari 5. Oke. Paham ya adik-adik ya? Sekarang nomor 2, 7,4. 7,4 ini dibulatkan menjadi 7 atau menjadi 8? Benar, menjadi 7. Kenapa menjadi 7? Karena 4 itu kurang dari 5. Kalau dia nanti lebih dari 5, ya bulatkan aja jadi 8. Karena 4 kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 7. Sekarang bagaimana kalau 4,5? Ya. Nah, 4,5 karena sama dengan 5, 5 itu pembulatannya ke atas. Jadi 4,5 dibulatkan ke atas menjadi 5. Ya. Menjadi 5. Jadi 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan menjadi pembulatan ke atas. Makanya 4,5 jadi 5 pembulatannya. Hasil akhirnya adalah 7 kurang 5. 7 kurang 5 berapa? 2. Oke. Kemudian untuk penaksiran operasi hitung perkalian. Di sini ada perkalian 4 10/12 dikali 2 1/7. Mari kita bulatkan lagi. 4 10/12. Ya. Ini kalau dibulatkan lebih dekat ke 4 atau lebih dekat ke 5? Ya, ternyata lebih dekat ke 5. Ya, makanya jadinya 5. Dibulatin menjadi 5. 2 1/7. 1/7 ini lebih dekat ke mana? Ya, kedua atau ketiga? Ya, ternyata dia lebih dekat kedua, jadi dibulatkan ke bawah menjadi 2. Nah, baru dikali 5 kali 2 10. Selanjutnya untuk pembagian, kita penyelesaian di sini 3 1/3. Ya, kalau 9 kan sudah nggak ada masalah, 9 9 aja. Yang kita mau ubah itu 3 1/3. Dibulatkan menjadi berapa? 3 1/3. 1/3 ini lebih dekat ke 3 atau lebih dekat ke 4? Ternyata lebih dekat ke 3. Berarti kita bulatkan ke bawah. Ya, hasilnya 3 aja. Nah, hasilnya 9 bagi 3, 3. Oke. Kemudian yang terakhir, penaksiran hasil operasi hitung persen. Wah, ini yang persen nih. Taksirlah 24% dari 2000. Ya. 24% dari 2000. Nah, nilai 24% mendekati 25. Ya. 25%. Nah, kemarin kita udah pelajari 25% ini bisa jadi 1/4. Makanya penyelesaiannya menjadi 25% atau 1/4 dari 2000 adalah 500. Dari mana? Langsung aja 2000 bagi 4, 500. Ya. Jadi 24% dari 2000 mendekati 500. Tidak persis 500 tapi mendekati. Ditaksir, ya. Ditaksir. Taksir itu artinya memperkirakan. Kemudian taksirlah 52% dari 795. Ya. Nah, 52% ini mendekati 50%, ya, karena dibulatkan ke bawah, ya, jadi 50% atau setengah, ya. Makanya kemudian 795
itu mendekati 800, ya, bisa dibulatkan menjadi 800, dekat dengan 800. Berarti dua pembulatannya di sini 52% dibulatkan menjadi setengah, dan 795 dibulatkan ke atas menjadi 800, dan 1/2 dari 800 adalah 400. Kenapa? Karena langsung aja dibagi 800 bagi 2, 400. Oke. Sekian video pembelajaran kali ini adik-adik semua. Jazakumullahu khairan. Adik-adik semua sudah mengikuti dengan sabar video pembelajaran kita. Sekali lagi, video pembelajaran ini terdiri dari 2 pokok bahasan, pembulatan pecahan dan penaksiran pecahan. Bagi adik-adik yang merasa terbantu dengan video ini, silakan videonya di-subscribe. Kemudian tunggu video-video kakak berikutnya. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.